Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 210500222. Kali ini saya akan mereview materi 8, manajemen proyek. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk manajemen proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance the requirement, proses dan produk penyelesaian memenuhi spesifikasi, dan fitness for us. Produk dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama itu perencanaan kualitas, 2 penjaminan kualitas, dan ketiga pengendalian kualitas. Gambaran umumnya ada di PPT. Output proses perencanaan kualitas yaitu yang pertama perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Quality metric untuk proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas QC. Contohnya reliability, failure rate, availability, dan lain sebagainya. Output proses perencanaan kualitas. Yang pertama itu yang selanjutnya itu quality check. Daftar hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Proses improvement plan, quality baseline, project management plan update. Penjamin kualitas itu proses ini dapat dilakukan dalam rangka menjamin peringkat yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat spesifik dan efisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Cost benefit analysis, design of experiment, quality audience, proses analisis, dan lain sebagainya merupakan alat penjamin kualitas. Forecast change dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change. Organization process asset update management plan dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah alat produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek merupakan penilaian kualitas. Output utama penilaian kualitas itu ada 3, keputusan baik tindaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau prevision atau jika ada, saran perbaiki aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas itu yang pertama Pareto diagram, statistik sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing dan pengujian dan lain sebagainya. Berikut contoh Pareto diagram. Statistik sampling metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Sample size 25 kali certainty factor acceptable error. Certainty factor yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Contohnya itu 95% certainty, sampelnya size 25 dan 90 certainty size-nya sama 25, 0,25 dan terakhir 80 certainty sample size 0,25. Six Sigma definition. Six Sigma is a comprehensive and flexible system for achieving, sustaining, and maximizing business success. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer needs, distributable as OFAC, data, and statistical analysis, and diligent attention to managing, improving, and reinventing business process. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat
diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC, merupakan informasi dasar Six Sigma. Definisi mengenai DMAIC yaitu masalah peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, pengumpulan, pengaturan, dan menampilkan data. Analisis membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan Fishbone Ishikawa diagram. Improve sensitive solusi dapat dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang dapat diprediksi. Keunikan Six Sigma itu sebagai berikut. Example of Six Sigma organization itu seperti ini. Six Sigma and management project seperti ini. Six Sigma dan statistik berarti Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data hanyalah untuk sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Berikut standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma and Definition Unit itu seperti ini. Berikut tabel konfigurasi Six Sigma. Ini Ishikawa diagram. Ini contoh diagram kendali. Testing pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing harusnya dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pengembangan produk. Berikut testing text in the software development life cycle. Berikut Gantt chart for building testing into a system development project plan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang mohon doakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.